Sahabat, saya melanjutkan mengenai agility strategy. Agility strategy merupakan pendekatan bisnis yang mengutamakan fleksibilitas dan respon cepat terhadap perubahan. Sehingga perusahaan Anda, ekosistem perusahaan Anda, tim Anda memungkinkan untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi internal maupun eksternal, terhadap fluktuasi pasar, terhadap peluang baru. Itulah agility strategy. Nah, menjadi pertanyaan adalah bagaimana melakukannya? Bagaimana melakukannya? Kalau Anda ingin menerapkan agility strategy untuk membuat dan mengimplementasikannya, Anda harus memahami dulu. Yang pertama adalah Five Force Michael Porter. Five Force Michael Porter. Yang kedua adalah memahami Ansoff Metric, sehingga Anda bisa membuat strategi itu dengan arah yang benar, agar Anda di dalam melakukan reaksi cepat memiliki guideline yang benar. Hari ini saya akan membahas yang nomor 1, yaitu memahami Five Force Michael Porter untuk membuat agility strategy. Michael Porter di dalam Five Force model mengatakan bahwa ada 5 kekuatan di dalam persaingan. Apa itu 5 kekuatan Porter? Kelima kekuatan Porter, yang pertama adalah persaingan internal. Persaingan internal. Yang kedua adalah potensi pendatang baru. Yang ketiga adalah daya tawar pemasok. Yang keempat adalah daya tawar pelanggan. Yang kelima adalah kemampuan pelanggan untuk menemukan produk pengganti. Itu adalah 5 kekuatan Porter. Nah, buku yang saya baca Porter, saya coba ambil intisarinya. Kalimat pertama yang nempel di dalam otak saya adalah dia bilang bahwa inti dari formulasi strategi adalah menghadapi persaingan. Itu kalimat pertama artikel Porter tahun 1979 yang boleh dibilang sangat kontroversial, yang mengatakan bahwa inti dari formulasi strategi adalah menghadapi persaingan. Oleh sebab itu, sahabat, Porter Five Force memperluas konsep tersebut. Jadi Porter memperluas konsep tersebut untuk mencakup 4 hal yang penting. 4 hal yang penting. Yang pertama, menurut Porter, yang penting itu adalah bagaimana kita mengetahui daya tawar pemasok kalau kita mau melakukan persaingan. Yang kedua adalah daya tawar pembeli. Yang ketiga adalah ancaman pendatang baru. Yang keempat adalah ancaman produk atau layanan atau servis pengganti. Jadi ada 4, saya ulangi lagi. 4 hal Porter coba mensederhanakan di dalam konsep persaingan. Daya tawar para pemasok, kita harus pahami betul. Daya tawar pembeli atau pelanggan, kita harus pahami betul. Ketiga, ancaman pendatang baru, kita harus pahami dengan betul. Keempat, ancaman produk orang lain
produk pengganti atau layanan pengganti atau produk substitusi yang akan mensubstitusi produk kita. 4 hal ini kita harus pahami dengan benar kalau kita ingin menerapkan agility strategy. Jadi sahabat, saya ulangi sekali lagi bahwa di dalam kompetisi, di dalam persaingan yang harus kita lihat yang pertama adalah siapa pendatang baru yang akan muncul. Siapa pendatang baru yang akan muncul. Yang kedua adalah di dalam persaingan kita harus tahu siapa supplier kita. Apakah supplier kita itu bisa mengefisienkan dan mengefektifkan landscape persaingan kita. Yang ketiga adalah apakah ada produk-produk pengganti yang mensubstitusi dari segi layanan dan servis. Kita harus paham itu. Yang keempat adalah pembeli. Daya tawar pembeli. Daya tawar pembeli itu dikaitkan dengan bagaimana kebutuhannya. Kebutuhan zaman dulu dengan sekarang berbeda. Kebutuhannya berkembang. Value yang diinginkan itu harus terlihat, harus terasa, harus dinilai oleh mereka di dalam bisnis mereka, menguntungkan bagi bisnisnya pembeli. Jadi ada 4. Pendatang baru, supplier, substitusi atau pengganti, produk pengganti, dan daya tawar pembeli. Kalau kita bicara pendatang baru, ini akan menjadi ancaman pengganti produk kita di dalam kompetisi. Kita harus pahami betul siapa saingan kita yang menjadi pendatang baru. Yang kedua adalah kekuatan pemasok. Ini menentukan harga pokok penjualan kita sehingga kita menentukan daya saing kita. Ancaman pengganti dari segi layanan produk, servis produk, seperti apa? Apakah bisa menggeser produk kita? Dan kekuatan menawar pembeli, kita harus paham 4 hal tersebut di dalam landscape persaingan. Sahabat, 5 force model atau Porter 5 force model. Porter 5 force model. 5 model kekuatan Porter. Dilihat pertama, Anda harus lihat saingan yang kompetitif. Siapa pesaing Anda? Yang kedua, bagaimana kekuatan pemasok Anda? Yang ketiga, bagaimana kekuatan pelanggan Anda? Yang keempat, siapa yang akan mengancam pengganti produk Anda? Ancaman pengganti. Yang kelima adalah potensi pendatang dalam suatu industri. Potensi pendatang baru, produk baru. Nah, kelima hal ini Anda harus pahami. Anda harus mengerti 100% agar Anda bisa memenangkan persaingan. Agar Anda bisa membuat agility strategi dengan baik. Sampai bertemu lagi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan insight kepada Anda mengenai Porter 5 force model 5, model kekuatan Porter untuk persaingan. Sampai bertemu.